Ada hal yang ingin aku bicarakan dengan kamu. Ini mengenai Bimo dan Bella, ucap Fadli. Saat ini mereka selesai makan malam bersama. Kening Jenny mengerut. Matanya menyipit menatap Fadli penuh selidik. Kenapa dengan mereka? Tanya Jenny. Tapi kamu janji tidak boleh marah, ucap Fadli yang semakin membuat Jenny penasaran. Sebenarnya aku orang yang menginvestasikan dana ke perusahaan Bimo waktu itu, ungkapnya. Jenny terdiam sesaat, kemudian menghela napas panjang. Aku sudah menduganya, gumam Jenny pelan, tetapi masih dapat didengar oleh Fadli. Semua aku lakukan agar kamu mendapatkan lagi semua yang sempat hilang, jelas Fadli. Tapi masalahnya, sampai sekarang aku belum menemukan bukti kuat atas kecurangan serta kejahatan yang Bimo lakukan, ujar Jenny. Memang ada seseorang yang Jenny curigai selama ini, namun dia tidak terlalu yakin karena tidak memiliki bukti. Tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu, ucap Fadli. Setelah itu dia langsung pergi menuju ke kamarnya. Fadli kembali dengan membawa map berwarna merah dan dokumen berwarna coklat. Apa ini? Tanya Jenny sembari mengerutkan dahinya. Buka saja, jawab Fadli. Jenny membuka map itu. Di dalam map tersebut terdapat beberapa lembar kertas berisikan tulisan penting. Ternyata isi dari map itu adalah bukti-bukti mengenai kecurangan yang dilakukan oleh Bimo selama ini. Kamu dapat ini dari mana? Tanya Jenny serius. Aku sudah menyelidikinya selama ini secara diam-diam dan mengumpulkan bukti-bukti ini agar bisa membantumu, jawab Fadli. Mendengar hal tersebut membuat Jenny langsung merasa terharu. Bukti yang dulu ada pada kamu masih kamu simpan kan? Tanya Fadli kemudian. Jenny langsung mengangguk semangat. Masih, jawabnya. Dia sudah menjual rahasia-rahasia perusahaan kepada lawan, dan dia juga melakukan pencucian dana perusahaan selama ini, sambung Fadli lagi. Akhirnya, setelah cukup lama, dia bisa menyingkirkan Bimo dan mengungkap semua kejahatannya di depan khalayak. Sekarang, semua bukti sudah cukup lengkap dan kuat bila digabungkan dengan bukti-bukti lainnya yang sudah dia dapat sebelumnya. Dugaanmu tentang ada seseorang di belakang Bimo sepertinya itu benar. Hanya saja aku belum menemukan informasi kuat tentang itu, ujar Fadli. Setelah ini kita adakan meeting secara diam-diam untuk membahas masalah ini dengan dewan direksi di perusahaanmu, ungkap Fadli lagi serius. Sepertinya hari keberuntungan sudah mulai tiba waktunya untuk Jenny. Dia akan mendapatkan dan menyelamatkan perusahaan yang telah susah payah papanya dirikan selama ini dari tangan Bimo. Jenny sangat bersyukur dan berterima kasih kepada suaminya yang selalu membantunya setiap saat. Terima kasih Fadli, kamu sudah melakukan banyak hal untuk membantuku, ucap Jenny dengan sorot mata berkaca-kaca. Dia langsung memeluk suaminya itu dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Jenny kembali membuka dokumen itu. Tertera di sana histori perjalanan Bimo keluar kota, bahkan keluar negeri. Apa kau tahu, selama ini Bimo pergi bukan untuk perjalanan bisnis, tetapi karena ada hal lain,
ungkap Fadli serius. Kening Jenny mengerut dalam. Apa itu? Ya, dia memang tidak mengetahui apapun tentang mantan suaminya itu. Selama dia masih menjadi istri Bimo, dia hanya tahu bahwa Bimo itu pergi untuk urusan pekerjaan. Dia pergi untuk menyenangkan dirinya sendiri, ungkap Fadli. Menyenangkan diri sendiri, ulang Jenny. Fadli mengangguk-angguk. Bimo ternyata seorang hiperseks. Dia menghabiskan banyak uang untuk membayar seseorang yang menyediakan gadis-gadis perawan di bawah umur untuk memuaskan nafsu bejatnya, ujar Fadli. Pruk. Dokumen yang dipegang Jenny terjatuh. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Informasi yang baru saja dia dengar dari suaminya benar-benar sangat mengejutkan, sekaligus membuat perutnya merasa mual. Dia benar-benar syok dan tak menyangka perbuatan mantan suaminya itu sangat-sangat bejat. Jadi, inikah rahasia besar yang Bimo sembunyikan selama ini dariku? Gumam Jenny. Tiba-tiba saja dia teringat pesan di ponsel Bimo yang pernah dia baca. Seseorang mengancam akan menyebarkan rahasia besarnya ke seluruh dunia. Bodohnya saat itu, Jenny berpikir rahasia besar itu adalah perselingkuhannya dengan Bella. Bagaimana mungkin aku pernah menikahi dan mencintai seorang laki-laki bejat? Gumam Jenny lagi dengan tangis yang tak terbendung lagi. Fadli langsung memeluk Jenny dan berusaha menenangkannya. Sekarang Jenny merasa jijik dengan dirinya sendiri karena pernah disentuh oleh pria yang memiliki kepribadian tidak normal. Kita harus segera mengurus semua ini agar tidak ada lagi korban kejahatan Bimo, ucap Jenny. Aku sudah melaporkannya. Sekarang kasusnya sudah ditangani polisi. Biarkan mereka yang bekerja dan menyelidiki semuanya, ucap Fadli. Jenny begitu terharu. Matanya berkaca-kaca menatap dalam-dalam wajah suaminya. Ini tidak bisa dibiarkan. Dia tidak boleh diampuni, geram Pak Eko begitu dia mendengar cerita Fadli dan Jenny mengenai kasus Bimo. Apa kalian sudah melaporkan ini ke polisi? Tanya Pak Eko. Sudah, aku sudah melapor dan sekarang polisi sedang menyelidiki kasusnya, jawab Fadli. Fadli menghela napas panjang. Dia melirik sejenak ke arah Jenny yang duduk di sampingnya, lalu kembali menatap Pak Eko. Kami kesini karena ingin meminta bantuan Pak Eko, ucap Fadli. Apa yang bisa aku lakukan? Tanya pria paruh baya itu. Begini, perusahaan itu dulunya milik papanya Jenny yang direbut oleh Bimo. Dan sekarang istriku ingin mengambil lagi semuanya dari Bimo, jelas Fadli. Pria paruh baya itu mengangguk-angguk. Matanya memicing menatap wajah pasangan suami istri yang ada di hadapannya. Fadli menyerahkan dokumen penting hasil penyelidikannya kepada Pak Eko. Di sana terdapat file yang bisa dijadikan bukti bahwa selama ini Bimo telah menggelapkan dana perusahaan dari para investor. Di dalam dokumen itu juga terdapat file yang memberitahukan bahwa sekarang Jenny pemilik saham tertinggi di perusahaan tersebut. Di situ dilampirkan surat kuasa yang asli dari papanya Jenny yang dulu dipalsukan oleh Bimo dan Bella.